Hari ini kita akan membahas ya satu topik yang bisa dibilang tidak hanya relevan ya bagi kita yang bekerja di sektor perbankan, tetapi juga bagi kita semua ya. Eh, karena seperti yang kita tahu ya bahwa saat ini kita bisa dibilang hampir tidak bisa lepas ya dari bantuan AI dalam mengerjakan pekerjaan kita ya. Baik itu di pekerjaan ataupun di perkuliahan bagi kita yang sedang berkuliah. Dan tentunya kita sudah mengenal atau akrab dengan tool-tool seperti ChatGPT, katakanlah Gemini, Claude, dan lain sebagainya. Dan yang juga yang versi open source-nya, ya, yaitu seperti DeepSeek dan kawan-kawannya itu yang dari Cina ya, yang sempat menghebohkan kita semua, yang keluar pada tahun akhir 2024 ya. Sehingga boleh dibilang apa yang coba kita bahas ini eh, kebetulan aja ya, kita berfokus melihat bagaimana implementasi AI di sektor perbankan ya. Lagi pula, tentu di saat sekarang ini kita perlu juga ya, di samping menyimpan uang di fisik ya, di celengan katakanlah, tentu kita juga perlu mengelola keuangan kita dengan menggunakan layanan bank ya. Dan oleh karena itu kita perlu ya mengupdate informasi bagaimana perkembangan terbaru eh, implementasi AI di sektor perbankan ya. Khususnya mengenai AI. Sehingga pada webinar ini kita mengambil judul Big Data dan AI, ya. Solusi cerdas untuk mendorong perbankan yang proaktif dan berbasis data. Ya. Next. Nah, berikut merupakan outline materi ya pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah evolusi perbankan ya, dari digital ke kognitif ya. Jadi seperti yang kita tahu, ada satu masa ya di mana bank ini ya, dia itu bertransformasi ya, dari yang tradisional menjadi digital ya. Kita mengenal mobile banking ya dan layanan-layanan yang menjadi 24/7 ya. Nah, jadi yang kedua adalah AI sebagai pendorong utama perbankan kognitif ya. Kita akan melihat bagaimana layanan bank itu menjadi lebih cerdas karena sekarang kita bisa menggunakan AI ya untuk mendorong perbankan ini memiliki layanan yang lebih cerdas dan dia belajar dari data ya. Nah, tentu di bagian yang ketiga kita akan melihat ya bagaimana AI dan data itu bisa mengatasi tantangan perbankan modern ya. Lalu yang keempat kita akan melihat ya studi kasus, deteksi penipuan, scoring kredit, analisis sentimen dalam layanan pelanggan, dan juga model bahasa besar ya atau LLM untuk perbankan ya. Dan yang kelima nanti kita akan melihat juga demo studi kasus menggunakan Python. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ya, evolusi perbankan ya dari digital ke kognitif. Jadi seperti yang sudah disinggung ya di awal tadi bahwa banking itu mengalami evolusi ya. Diawali dengan digital. Kita sempat mengenal yang awalnya tradisional, kemudian kita mengenal mobile dan internet banking, kemudian juga otomatisasi transaksi dasar, transfer pembayaran ya, cek saldo. Di mana fokusnya ini adalah untuk kenyamanan dan akses 24/7 ya. Tetapi kemudian di akhir-akhir ini kita beralih ya atau beranjak ke era cognitive banking ya. Di mana kita memanfaatkan AI untuk memahami perilaku nasabah ya. Di mana bank bisa belajar dan beradaptasi dari data ya. Kemudian layanannya pun menjadi personal ya dan prediktif. Di samping itu, kita juga akan mengenal atau sekarang sudah mengenal chatbot yang cerdas ya. Dan juga ada fraud detection, deteksi penipuan, dan juga rekomendasi.
finansial. Yang membuat ini menjadi penting, tentu ini bisa meningkatkan pengalaman nasabah. Yang kedua, efisiensi operasional ya, membuka peluang inovasi produk dan layanan. Ya, jadi intinya kita beralih dari yang sekedar digital menjadi kognitif banking ya, dengan memanfaatkan AI. Nah, next ya. Masuk bagian yang kedua, AI sebagai pendorong utama perbankan kognitif. Nah, jadi udah disinggung bahwa sekarang bank tidak hanya sekedar digital, tapi sudah bisa juga berpikir ya, belajar dan beradaptasi ya layaknya manusia ya, dan dengan kecepatan dan skala yang tidak ya ya luar biasa ya, bisa dibilang luar biasa. Intinya peran dari AI ini adalah untuk memahami konteksnya. Dengan adanya AI, kita khususnya di perbankan ini bisa memahami data tidak terstruktur ya, perilaku nasabah, tren pasar, dan juga dia akan selalu belajar secara adaptif ya, dari interaksi dan data-data yang baru. Kemudian juga personalisasi skala besarnya. Walaupun dia datanya sangat besar, tapi karena dengan AI ya dan kemampuan komputasi kita yang sudah baik saat ini, kita bisa memberikan layanan personal ya untuk jutaan nasabah sekaligus ya, yang terasa personal ya, meskipun secara skala itu sangat sangat besar ya. Dan kemudian tentu optimalisasi operasional, fraud detection, manajemen risiko dan efisiensi biaya ya. Nah, bagian yang ketiga kita masuk AI dan data ya, mengatasi tantangan perbankan modern. Jadi gimana pun AI ini tidak bisa lepas dari data ya. Dalam kita melatih model AI nanti kita membutuhkan data input output. Nah, eh, tetapi tidak cukup data yang kecil ya. Sekarang kita butuh big data untuk mendapatkan model AI yang bagus ya dengan performa yang bagus. Nah, tetapi itu sekarang menjadi memungkinkan karena kita memiliki komputasi komputer yang kuat ya. Nah, itu yang bisa dijelaskan mengenai slide ini tantangan utama ya. Bagaimanapun bank harus mematuhi regulasi yang ketat ya. AI akan membantu SDM-SDM di bank memahami regulasi yang ketat. Kemudian juga dengan adanya ekspektasi nasabah yang meningkat, eh, dengan adanya AI itu bisa diatasi ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian juga ancaman siber semakin canggih. Nah, ini adalah tantangan-tantangan utamanya. Dengan adanya AI ya, yang dikombinasikan dengan big data, yaitu suatu data yang sangat masif dan besar ya, kita bisa mengidentifikasi pola ya dan anomali dengan memanfaatkan data transaksi, demografi, dan perilaku. Kemudian juga ada analisis prediktifnya, risiko kredit, fluktuasi pasar, deteksi penipuan ya. Nah, ini akan kita lihat di studi kasusnya, seperti risiko kredit dan deteksi penipuan. Kemudian juga otomatisasi prosesnya. Jadi SDM fokus pada tugas strategis ya. Jadi proses-proses yang katakanlah bersifat prosedural itu bisa diambil alih oleh AI ya. Sehingga SDM fokus pada tugas yang strategis. Nanti ada 4 studi kasus ini yang bisa kita coba lihat dari di sektor perbankan ini ya. Kemudian ini ya, di slide ini bisa kita lihat framework analis data 4A ya. Di seri webinar yang lalu kita sudah sempat tampilkan ini ya. Jadi ada 4 langkah sebenarnya ya ketika kita melakukan analis data. Itu yang pertama adalah aim ya. Kemudian diikuti langkah acquisition. Kemudian analyze ya. Dan juga answer.
Nah, intinya ya dalam kita menganalisis data itu sebenarnya nggak nggak apa ya, nggak sistematis ya, tetapi harusnya kita mengikuti framework ini ya, sehingga dalam kita menganalisis data atau mengolah data itu kita menjadi lebih terarah ya. Diawali dengan M tentunya. Di M ini ada apa? Kita itu sebenarnya di awal harus memahami tujuan dan proses bisnis ya, lalu menentukan arah analitik. Sehingga kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka kita bisa masuk ke bagian kedua, acquisition ya. Acquisition ini kita mengumpulkan, mempelajari, dan menyiapkan data yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita di awal. Kalau kita sudah dapatkan data-datanya, barulah kita masuk ke bagian analyze ya. Analyze ini sebenarnya adalah proses kreatif dan prosedural ya untuk mendalami makna data. Jadi jenis-jenisnya ada seperti EDA, ada juga descriptive analytics, diagnostic analytics, kemudian predictive analytics. Nah, model AI itu sendiri ya dirancang adalah di bagian predictive analytics ini ya. Karena dengan AI kita akan merancang sebenarnya satu model AI ya yang bisa memetakan ya dari data-data input ya, yang kita sebut nanti fitur-fitur. Kemudian dia akan menghasilkan output sesuai dengan eh, target ya, target yang sesuai. Lalu di bagian yang keempat adalah bagian answer ya. Tidak cukup kita berhenti ya ketika kita sudah mendapatkan analisis tertentu ya, mendapatkan insight, kita sebenarnya bisa lanjut lagi ya ke bagian terakhir dari framework analis data ini yang disebut answer ya. Di sini itu uh, ada intinya adalah ya, bagaimana kita menyajikan insight yang sudah kita peroleh di bagian analyze untuk ditampilkan dengan baik ya, sehingga orang lain katakanlah ya bisa memahami apa yang kita dapatkan ya, atau insight yang kita dapatkan. Next. Lalu kita masuk ya ke bagian keterkaitan antara AI, machine learning, dan deep learning. Jadi cara termudah ya bagi kita untuk memahami hubungan antara AI, machine learning, dan deep learning ini adalah dengan menganggap ya bahwa mereka ini adalah serangkaian sistem AI dari yang paling luas hingga yang paling spesifik. Atau AI ini merupakan sistem paling umum. Sementara machine learning adalah bagian dari AI. Dan deep learning adalah cabang dari machine learning. Nah, jadi kalau mau kita jabarkan lagi ya, AI itu apa? Dia adalah ilmu pengetahuan yang fokus pada pengembangan algoritma komputer yang bisa mempelajari dan memecahkan masalah dengan cara yang sama seperti fungsi kognitif manusia ya. Kemudian machine learning ya. Kalau di AI itu kita lebih ke menentukan rule base ya atau berbasis aturan ya. Jadi ada kayak orang yang expert ya atau ahli, dia menentukan aturan-aturannya ya, rule based system seperti if else berantai ya. Jadi kasus per kasus ya. Tapi semakin ke sini kita akan menyadari ya bahwa itu menjadi tidak terlalu fleksibel andaikan ada kasus yang terlewat. Nah, maka masuk ke bagian yang kedua dengan machine learning, kita tidak perlu lagi menentukan kasus per kasusnya ya secara eksplisit. Tetapi biarkanlah ya algoritma machine learning nanti yang akan mencari ya bagaimana keterhubungan ya antara pola data input dan outputnya ya. Sehingga menghasilkan model AI yang bisa memetakan data-data input yang menjadi fitur ke output yang sesuai. Ya, jadi intinya tanpa kita program lagi secara eksplisit ya.
Lebih lanjut lagi, masuk ke bagian yang lebih khusus ya, yang disebut dengan deep learning. Deep learning ini mengacu pada serangkaian algoritma yang mencoba meniru sistem saraf manusia, ya, yang juga dikenal sebagai jaringan saraf tiruan ya, atau artificial neural network. Secara lebih lanjut, sebenarnya yang disebut deep learning nanti ya, dia menggunakan artificial neural network, tetapi dengan kedalaman hidden layer yang lebih dari satu ya. Maka dia masuk ke apa yang disebut dengan deep learning ya. Kalau masih satu hidden layer ya, ya itu bisa dikatakan machine learning aja masih ya. Next. Uh, nah kemudian ya di slide ini kita lihat ya lebih lanjut machine learning dan deep learning tadi ya. Jadi dicontohkan di sini yang dilakukan sebenarnya di machine learning itu ya dia itu hanyalah katakanlah model ya, model yang memetakan data input ke data output ya. Di contoh ini inputnya adalah gambar ya, gambar mobil lebih tepatnya. Maka ketika dia diberikan input gambar mobil, model machine learning kita atau model deep learning kita itu harus memetakan hasilnya itu dia itu mobil atau bukan mobil ya. Hanya sesederhana itu. Jadi ada dua outputnya. Diberikan gambar mobil, dimasukkan ke modelnya, dia akan memetakan apakah ini mobil atau bukan mobil. Maka ini disebut kasus klasifikasi ya. Nah, ada lagi nanti yang bukan klasifikasi, tentunya adalah kasus regresi ya. Itu lebih cocok ke credit scoring ya. Ketika kita menentukan skor kredit dari seseorang ya. Dia tentu dalam angka kalau regresi ya. Katakanlah dalam 350 sampai 800 skornya. Tapi kalau yang ini hanya kasus klasifikasi. Diberikan gambar mobil, intinya dipecah-pecah ya jadi pixel-pixel tentunya ya. Pixel-pixel itu yang akan diolah oleh model machine learning kita dan dia mengeluarkan keluarannya apakah ini mobil atau bukan mobil. Bedanya dengan deep learning, kalau di machine learning dia itu ada feature extraction ya yang harus dipisah dalam proses klasifikasinya. Kalau di deep learning dia sudah satu ya, satu kesatuan neural network yang dalam ya. Sehingga tidak perlu lagi dipisah antara feature extraction dan juga classification. Sehingga dia menyatu aja ya, jadi satu satu sistem yang disebut dengan artificial neural network tadi ya, atau jaringan saraf tiruan yang dalam ya, memiliki hidden layer lebih dari satu, tetapi itu mungkin kita lakukan sekarang karena kemampuan komputasi komputer kita sudah baik ya, sudah cukup baik. Tentu berbeda dengan tahun-tahun 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. Nah, untuk menganalogikan ini dengan contoh di perbankan, tentunya salah satu yang paling sesuai adalah yang fraud detection atau deteksi penipuan. Diberikan data-data input nanti ya akan kita lihat. Diberikan data-data input transaksi ya, dengan fitur-fiturnya tentu ada banyak misalnya jumlah jumlah uangnya atau waktu transaksinya, lokasi transaksinya, maka dia akan dimasukkan ke model machine learning atau model deep learning. Keluarannya ya dua, apakah ini adalah fraud atau bukan fraudnya? Apakah ini adalah transaksi yang termasuk penipuan atau bukan penipuan? Next. Nah, jadi dari slide ini bisa kita lihat ini adalah bagaimana kita menurunkan ya, menurunkan dari framework 4A tadi. Yang langkah-langkah 4A tadi disesuaikan dengan kasus di perbankan ya. Sebagai contoh aja ini adalah alur bagaimana kasus scoring kredit ya. Yaitu tentu diawali dengan tadi ya, data collection,
kita mengumpulkan data ya. Datanya diantaranya data transaksi, data media sosial, kemudian juga data histori keuangan. Tetapi seringkali ya di awal, seperti kalau kita sudah sempat memahami framework 4A tadi, itu data-data itu terlalu mentah ya untuk langsung dijadikan input dari model machine learning kita. Maka kita perlu melakukan langkah kedua dulu ya, yang disebut dengan feature engineering ya, yaitu mengubah data mentah menjadi fitur yang benar-benar berguna ya, benar-benar berguna sebagai input yang akan benar-benar dimasukkan ke model machine learning atau deep learning kita. Di antaranya dari data mentah itu ya, kita akan lihat rasio utang, pola belanja, frekuensi klaim itu adalah fitur yang lebih berguna ya daripada nanti ya, kita lihat sekedar data yang kita terima ya, yang masih awal sekali. Nah, intinya setelah kita punya data yang siap untuk dimasukkan ke model machine learning kita, maka kita akan memilih ya, model machine learning apa yang kira-kira ya, yang kira-kira paling paling sesuai ya dengan kasus kita. Di antaranya bisa kita manfaatkan yang disebut dengan support vector regression atau SVR ya. Kemudian juga gradient boosting ya. Ini adalah keluarga machine learning yang berjenis pohon keputusan ya atau decision tree. Untuk state of the art-nya ya atau model terbaiknya setahu saya masih Light GBM namanya ya. Kalau bisa kita cari tahu ini adalah model yang dikeluarkan pada tahun 2016 oleh para peneliti dari Microsoft ya. Light GBM ya. Dia memiliki performa yang terbaik. Dan tentunya model yang satu lagi yang sudah cukup pakem ya katakanlah itu adalah neural network tadi ya atau jaringan saraf tiruan. Tentu tokoh yang terkenal yang terkait dengan neural network ini adalah Geoffrey Hinton ya, Godfather of AI. Ya, jadi beliau ini yang mempopulerkan kembali ya yang disebut dengan algoritma backpropagation ya untuk melatih bobot-bobot yang ada di neural networknya sehingga neural network menjadi lebih berguna dan berkembang dengan pesatnya karena tanpa algoritma yang disebut dengan backpropagation itu tentu sepertinya neural network tidak bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah, lalu kalau kita sudah memiliki modelnya, tentu outputnya apa kan? Ya, kalau kasusnya adalah credit scoring tadi ya, keluaran dari model machine learning kita akan menghasilkan berupa skor ya. Skor risiko yang tadi sudah disinggung di awal, kira-kira 350 sampai 800 ya. 350 itu kalau dia semakin kecil, semakin mengarah ke 350, artinya semakin beresiko ya. Artinya seorang nasabah kalau diberikan kredit atau pinjaman, kemungkinan besar akan gagal bayar. Tapi semakin tinggi skornya, misalnya mendekati 800, maka orang tersebut ya atau nasabah tersebut semakin berpeluang ya untuk bisa mengembalikan pinjaman yang diberikan. Next. Nah, lalu kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Kita akan lihat lebih jelas karena kita memang pada kesempatan ini ingin melihat bagaimana studi kasus yang diimplementasikan di bank ya. Di antaranya yang bisa kita lihat ada deteksi penipuan atau bahasa Inggrisnya tadi fraud detection, kemudian juga scoring kredit, kemudian analis sentimen dalam layanan pelanggan, dan model bahasa besar ya, atau LLM untuk perbankan. Next. Nah, jadi tentu diawali dari definisinya ya. Apa itu deteksi penipuan? Deteksi penipuan atau fraud detection adalah proses untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan ya, dengan cara mengidentifikasi pola atau perilaku yang mencurigakan ya pada data transaksi, identitas, atau aktivitas sistem. Nah, tadi sudah disampaikan ya, kalau dengan AI, AI lama ya, itu menggunakan aturan atau rule-based system, yang mana itu seringkali nggak fleksibel. Kalau seorang ahlinya itu ada yang kelewat ya dalam
dalam menetapkan kasus per kasusnya. Nah, dengan model machine learning ya, yang akan lebih kita bahas, kita tidak perlu lagi menentukan aturan-aturan secara eksplisit. Biarkanlah model pembelajaran machine learning kita yang mencari ya bagaimana pola ya dari data input bisa dipetakan ke output yang sesuai. Dalam hal ini, untuk kasus deteksi penipuan, tentu tujuannya adalah untuk mengenali transaksi yang tidak wajar. Nah, sebagai contoh ya, untuk lebih bisa kita lihat, kartu debit misalkan ya dipakai di Bandung jam 10 pagi. Nah, itu adalah data yang bisa kita ambil, tetapi kemudian 5 menit setelahnya ya, langsung dipakai lagi di Amerika. Nah, maka data-data ini akan masuk ke model fraud detection kita dan akan mengeluarkan indikasi fraud ya. Sederhananya gitu. Jadi tujuannya adalah melindungi perusahaan dan nasabah dari kerugian finansial maupun penyalahgunaan identitas. Jadi dilanjut ya. Masalah tradisionalnya tentu di zaman dulu ya pola penipuan semakin rumit ya dan dinamis ya. Aturan manual sering gagal mendeteksi. Nah, tapi karena ya tadi itu ya yang bahwa pola penipuan yang makin rumit, maka solusi AI dan machine learning muncul ya. Meskipun dengan volume data yang besar, tapi karena kemampuan komputasi kita sudah baik, itu bisa dilakukan ya dengan solusi AI ini. Di antaranya identifikasi anomali secara real time tadi ya. Oke, jadi model dilatih ya dengan data transaksi sah dan fraud ya. Jadi kita akan punya data-data transaksi seperti apa yang sah, kemudian seperti apa yang fraud ya. Dengan cara apa mekanisme deteksi ya? Fiturnya lokasi, jumlah, frekuensi jenis pedagang, kemudian kita membangun profil perilaku normal, dan kita akan melihat ya transaksi menyimpang ya, diberi skor risiko tertentu ya. Ya tentu dampaknya dengan adanya model machine learning untuk deteksi penipuan ini, kita bisa melakukan peringatan dan review manual otomatis ya. Ada yang dia langsung di-cut secara otomatis ya, karena ini benar-benar eh, bisa dibilang adalah fraud yang sangat besar kemungkinannya ya. Tapi ada yang 50-50. Kalau 50-50, kita bisa review manual dulu ya sebelum menyatakan ini fraud atau tidak. Kemudian penolakan transaksi berisiko tinggi ya. Ya, ini yang barusan dibahas. Dan kemudian kurangi kerugian fraud dan tingkatkan keamanan. Nah, jadi di contoh webinar ini aja sudah coba kami bangun atau siapkan coding Python untuk mendemokan deteksi penipuan. Tentu ya, tadi diawali dengan memuat datanya ya. Datanya ini tapi bukan data asli tentunya. Adalah data dummy ya yang kita siapkan untuk contoh saja untuk memberikan gambar bagaimana uh, model deteksi penipuan itu diimplementasikan di bank sungguhan. Yang tentunya datanya harusnya data asli, tetapi di contoh ini sebagai contoh ya, kita muat 10.000 transaksi ya. Nanti akan ada 11 kolom, di mana dari 10.000 transaksi ini akan dibagi ya, sudah dibagi ya dengan program yang dibuat. Ada 9.000 transaksi yang bagus ya, nol. Tapi ada 1.000 sisanya itu adalah jenis transaksi yang fraud atau penipuan. Nah, kalau kita lihat Excel-nya, dia akan menghasilkan beberapa kolom, dalam hal ini 11 kolom. Ada transaction ID, amount, jumlah ya, jam, kemudian day of week, merchant category, dan seterusnya ya. Ini adalah data mentah tadi ya. Data yang belum bisa benar-benar kita jadikan fitur ke model machine learning kita. Jadi dia ini data mentah yang harusnya harusnya kita kita olah lagi sebelum benar-benar
dijadikan fitur ke model machine learning kita ya. Di antaranya kita bisa pilih-pilih transaction ID ya. Transaction ID ini tentu bisa kita drop aja ya, karena dia nggak bisa kita jadikan fitur atau input sungguhan ke model machine learning kita, karena dia nggak menyebabkan eh, keluarannya ya, apakah ini dinyatakan fraud atau tidak. Adapun amount barangkali bisa ya, ya memang bisa ya, salah satu fitur pentingnya karena kalau jumlahnya sedikit itu bisa dibilang jarang sekali merupakan transaksi yang penipuan. Tapi kalau jumlahnya sudah mulai besar ya, 488 ya, dalam hal ini mungkin ini adalah dolar, maka kita bisa lihat di kolom terakhirnya ya, dia itu satu. Satu itu menyatakan dia adalah fraud ya. Jadi yang bisa kita jadikan input adalah 10 kolom pertama dan kolom ke-11 ya, yang is fraud ini adalah label ya, atau target output yang diinginkan ya. Sehingga intinya adalah kita ingin membangun satu model machine learning yang bisa memetakan dari input yang ya katakanlah 10 ini, dia akan kalau dimasukkan ke model machine learning itu akan menghasilkan output ya. Ada dua, apakah dia adalah fraud atau bukan fraud. Intinya gitu. Nah, tapi next ya, karena nggak bisa data mentah itu mentah-mentah dijadikan input ke model machine learning kita, maka kita lakukan satu proses yang disebut dengan feature engineering ya. Feature engineering ini itulah bagaimana kita mengolah data mentah itu menjadi input sungguhan ya, yang disebut dengan fitur ke model machine learning kita. Di antaranya amount tadi ya. Amount tadi pun nggak mentah-mentah kita masukkan, ternyata kita olah dulu menjadi bentuk logaritmanya. Kalau hour ternyata langsung ya. Day of week juga langsung dan seterusnya ada yang diolah dulu sebelum jadi input sungguhan atau fitur ke model machine learning kita. Oh ya, ini sebelum ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita punya fitur-fiturnya, tentu model apa yang kita pilih ya. Sebagai contoh, modelnya adalah random forest ini ya, keluarga pohon keputusan yang dipilih dan kita bisa meminjam library Python ya untuk melatih ini. Yang intinya setelah ini dilatih dengan algoritma tertentu ya optimisasi, misalnya kita meminimalkan satu fungsi keluaran tertentu ya yang merupakan fungsi dari error atau selisih antara output yang diinginkan dengan output yang dihasilkan oleh model kita ya, Random Forest ini, ketika dia sudah sampai ke nilai yang cukup kecil, katakanlah error cukup kecil, maka model ini sudah dianggap siap ya. Atau kita sudah selesai dari fase yang disebut dengan fase training dari model ini ya. Nah, maka kita bisa evaluasi ya. Setelah kita punya modelnya, kita lihat contohnya dengan ini ya, confusion matrix ini ya. Di mana yang sebenarnya ini adalah data yang sebenarnya, yang bawah adalah yang diprediksi oleh model kita. Jadi ini cukup baik ya, karena memang datanya itu data dummy, data yang sangat bersih sebenarnya, sehingga model kita perform dengan sangat baik. Artinya, sebagai contoh ya, ketika ada transaksi yang benar-benar fraud, eh, model kita itu memprediksi 299-nya adalah fraud ya. Hanya satu yang dia aslinya adalah fraud, tetapi dinyatakan normal oleh model kita. Sementara ada transaksi yang normal, semuanya dinyatakan normal oleh model kita dan nggak ada yang dinyatakan fraud oleh model kita. Nah, tapi dari semua fitur-fitur itu tentunya nggak semuanya adalah fitur yang penting ya. Ada beberapa yang menjadi penting, di antaranya account edge days ini, location risk score, risk amount interaction, previous failures ya. Yang lain-lain nggak penting. Ini sebenarnya dengan algoritma pembelajaran machine learning itu bisa ditemukan sendiri ya. Bukan kita yang menentukan, tetapi ditentukan dengan algoritma ya.
Makanya dia disebut belajar dari data ya dengan algoritma pembelajaran tadi. Jadi ada 5 fitur terpenting yang bisa dikeluarkan ternyata ya dari hasil pembelajaran ini dengan skor tingkat kepentingan yang bisa kita lihat di sini. Nah, intinya ya, setelah kita punya model machine learning untuk mendeteksi penipuan, yang tadi sudah dilatih ya dari data-data yang ada, ya cukup kita gunakan sekarang. Di antaranya inputnya ada jumlahnya $50, kemudian dilakukan di jam 14 ya. Ini adalah data transaksi satu, merchantnya grocery ya. Nah, maka ketika data input ini dimasukkan ke model kita, dia akan mengeluarkan output prediksi. Risk score-nya 0,1 sehingga fraud probability-nya 0. Nah, maka ini adalah transaksi yang normal ya. Lain halnya ketika ternyata datanya itu jumlahnya sangat besar ya untuk amount-nya, dilakukan di jam 2 dini hari, merchantnya ATM lagi. Maka model kita akan memprediksi ini adalah fraud atau penipuan. Next ya. Masuk ke kasus selanjutnya adalah scoring kredit ya. Apa itu scoring kredit? Eh, adalah satu metode penilaian yang digunakan lembaga keuangan tentunya, dalam hal ini terutama bank, untuk mengukur tingkat kelayakan atau risiko kredit dari calon peminjam. Intinya scoring kredit ini menghasilkan angka ya. Jadi dia nggak kayak fraud detection tadi ya, yang kasus klasifikasi, fraud atau tidak, tapi targetnya sekarang adalah angka 350 sampai 800, yang merepresentasikan seberapa besar kemungkinan seorang nasabah mampu membayar kembali pinjamannya tepat waktu. Input-input yang mungkin diantaranya kayak data pribadi, kemudian riwayat keuangan, pendapatan, pekerjaan, jumlah pinjaman sebelumnya, dan seterusnya. Dan dia seperti biasa akan diproses ya, dimasukkan ke satu model, dilakukan satu perhitungan matematis. Jadi model AI itu sebenarnya boleh dibilang adalah fungsi aja juga ya. Fungsi yang memetakan input ke output ya. Dan dilakukan perhitungan matematis. Nah, jadi dengan model statistik ya atau AI, nanti dia akan mengeluarkan skor ya. Skor kredit ya. Di antaranya 300 sampai 850 tadi. Semakin tinggi skornya, maka risiko orang ini rendah ya untuk gagal bayar. Sementara skornya semakin rendah, risiko orang ini gagal bayar semakin tinggi. Itu tujuannya membantu bank membuat keputusan cepat dan objektif. Apakah pinjaman disetujui, ditolak, atau diberikan dengan syarat tertentu. Nah, ini terkait dengan ya perkembangan saat ini kalau kita mengikuti, ada satu artikel yang ditulis oleh Pak Dimitri Mahayana ya, AI, Plutokrasi dan Langkah Berani Pemerintah ya, bahwa ternyata implementasi AI itu ya di berbagai sektor bisa menyebabkan plutokrasi ya, yang kaya semakin kaya, kehidupan orang cilik semakin tergerus ya. Dan untungnya eh, kita kalau mengikuti ada langkah berani yang dilakukan pemerintah ya melalui Menku baru Pak Purbaya itu menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank ya. Nah, alangkah baiknya di artikel ini kalau bisa kita baca dikeluarkan rekomendasi ya oleh Bapak penulis ini, salah satunya adalah bagaimana sekitar 30% ya atau 60 triliun lah katakanlah itu bisa dimasukkan ke program yang disebut dengan kredit usaha mikro ya atau KUM ya. Jadi kalau dikaitkan dengan materi yang barusan kita bahas, model kredit scoring tentu akan berperan besar dalam membantu suksesnya program KUM ya. Andaikan dilaksanakan itu eh, ya dengan membantu menentukan nasabah mana yang layak untuk mendapatkan kredit itu atau yang belum layak ya. Next. Jadi ini kalau mau dijabarkan lagi masalah tradisionalnya sebelum adanya AI, itu kita bergantung pada data historis ya. Jadi nasabah tanpa riwayat formal sulit mengakses pembiayaan. Dengan adanya AI, kita bisa memasukkan fitur-fitur lain ya.
bahkan seperti aplikasi seluler dan juga aktivitas media sosial, ya. Itu bisa dijadikan juga pertimbangan ya sebagai fitur tadi, sebagai input yang akan menentukan apakah seseorang layak diberikan kredit atau tidak ya. Kredit ini tentu seperti kartu kredit, eh, kredit KPR, kredit motor dan seterusnya ya. Jadi analisis lebih holistik ya kelayakan kredit dengan adanya AI. Keunggulannya tentu prediksi risiko lebih akurat ya. Dengan deep learning kita bisa menangkap hubungan nonlinear, kemudian perluas inklusi finansial dan tingkatkan stabilitas keuangan bank ya. Bahkan menurut laporan Bank Indonesia ini, implementasi AI itu bisa mempercepat persetujuan kreditnya hingga 60%. Next. Ya. Jadi sama seperti tadi, kita eh, bisa muat datanya dulu ya. Ada 5.000 aplikan misalnya. Lalu ada default rate ya. Dari 5.000 data ini, di contoh data dummy ini ada 17,76% default rate. Artinya hanya 17,76% yang jenis ya profil nasabah yang katakanlah tidak layak untuk diberikan kredit ya. Sementara sisanya yang lain kalau diberikan kredit berpotensi bisa mengembalikan pinjaman ya tepat waktu. Prosesnya sama ya, tidak perlu terlalu diulang-ulang sepertinya. Kita lakukan feature engineering, kemudian kita memilih model trainingnya, ada gradient boosting, logistic regression, ya, lalu kita lihat performanya. Dalam hal ini ada dua yang dibandingkan, karena matriks performanya yang lebih unggul adalah yang bawah, 0,69, maka yang selanjutnya kita bahas adalah yang logistic regression ini. Dan sama seperti tadi, kita bisa bandingkan confusion matrixnya ya. Dengan data yang sebenarnya, ya, sebagai contoh ya, ada data yang untuk profil orang yang dia default ya. Default itu tadi adalah orang yang bermasalah ya kreditnya kalau diberikan pinjaman, ya. Jadi model kita bisa memprediksi 31 orang yang dia aslinya adalah default, dinyatakan default oleh model kita. Tapi memang performanya kurang baik di sini karena model kita juga ternyata memprediksi kalau ada yang aslinya default, diprediksi no default ya, sebanyak 235 orang. Tetapi untuk yang dia no default, memang dinyatakan no default ya oleh prediksi kita, hanya sedikit yang meleset. Di antaranya ada 25 profil yang dinyatakan default meskipun aslinya dia no default. Nah, ini untuk perbandingan aja. Nah, ya, intinya setelah kita punya model machine learning yang baik untuk scoring kredit, kita bisa ujikan ya ke data-data yang sebenarnya. Contohnya adalah seseorang aplikan satu ini usianya 35, kemudian income-nya 70.000, kemudian dia itu punya pinjaman enggak sekarang, dan juga ada utangnya enggak. Maka dia akan menghasilkan skor yang tinggi ya, karena ini relatif tinggi income-nya, utangnya kecil, dan juga dia nggak punya banyak pinjaman. Sehingga skornya tinggi, 776. Maka ini bisa dinyatakan default probability-nya rendah ya. Artinya dia memiliki peluang yang kecil gagal bayar ya kalau diberikan pinjaman. Sementara yang kedua dengan penghasilan yang lebih kecil, utangnya lebih tinggi dan juga pinjaman yang lebih banyak, skornya jadi lebih rendah ya, 300. Maka probabilitas defaultnya jadi tinggi, 68% atau hampir 70%. Jadi intinya ada 70% ya. Jadi kalau bisa dibilang 7 dari 10 orang ya dengan profil seperti ini, kalau diberikan kredit dia kemungkinan akan gagal bayar ya. Next. Lalu ada lagi yang disebut dengan analisis sentimen ya untuk studi kasus yang ketiga. Yang intinya adalah sekarang kita ingin memetakan ya bagaimana eh, di layanan pelanggan perbankan ya. Kalau ada inputnya kata-kata ya, kata-kata dari pelanggan ya, di chatbot atau di customer service,
kita ingin keluarkan outputnya dari model machine learning kita itu ada tiga misalnya. Apakah itu adalah kalimat yang positif, negatif ya, atau netral ya. Misalnya aja aplikasi mobile banking saya sering error ya. Saya sangat kesal. Nah, tentu ini bisa kita labelkan merupakan sentimen negatif dari pelanggan kita. Nah, tujuannya adalah membantu bank memahami pengalaman nasabah, menemukan masalah layanan lebih cepat, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu deteksi dini masalah ya, mengidentifikasi keluhan atau frustasi sebelum eskalasi. Nah, kemudian respon personalisasi ya, bagaimana kita bisa menanggapi interaksi berdasarkan emosi nasabah ya. Jadi bank bisa menyesuaikan interaksi berdasarkan emosi nasabah. Nah, tentu kalau mau dijabarkan lagi masalah tradisionalnya, sulit memahami emosi nasabah ya, dari volume komunikasi besar, respon sering terlambat, dan tidak personal ya. Sebelum ada AI ya. Begitu kita menggunakan AI, analisis teks ya, email, chat, media sosial, transkrip panggilan itu menjadi lebih cepat direspon karena kita juga bisa mengidentifikasi sentimennya, apakah ini positif, negatif, atau netral. Manfaatnya deteksi cepat terhadap nasabah yang tidak puas, prioritas keluhan mendesak, dan seterusnya. Dan lagi sebagai contoh, kita bisa bangkitkan data dummy, ada 3.000 feedback teks dengan 8 kolom ini, kemudian kita labelin dari 3.000 feedback ini, apakah ini adalah sentimen yang positif, negatif, atau netral. Ya intinya gitu ya. Lagi-lagi masih merupakan kasus klasifikasi ini, di mana inputnya adalah kata-kata atau kalimat, maka dia akan dimasukkan ke model machine learning. Keluarannya ada tiga, dia positif, negatif, atau netral. Lagi kita bisa memilih beberapa model training, naive Bayes, logistic regression, SVM. Lalu kita bisa hitung confusion matrixnya ya. Dan dibandingkan ya, kebetulan tiga ini sama semua performanya ya, karena memang ini data dummy yang terlalu indah ya, pemisahan antara positif, negatif, dan netralnya. Padahal di kenyataan kita tahu nasabah-nasabah tentu memiliki keluhan-keluhan yang kadang sulit untuk dipisahkan dengan mudah ya, apakah ini positif atau negatif ya. Kadang-kadang disampaikan yang positifnya, tapi di akhir ada negatifnya gitu. Jadi nggak semudah itu, tapi di contoh ini sebagai contoh, karena datanya terlalu bagus, jadi performanya sama semua. Nah, sebagai contoh, kalau kita udah punya modelnya tadi, kita kasih aja input kalimat, misalnya the mobile banking app is very helpful and reliable. Maka akan dimasukkan ke model predik sentimen, ya, diberi nama di sini. Keluarannya positif ya. Tentu kalau ada kalimat yang kedua, misalnya customer service was rude and unhelpful, itu dinyatakan oleh model kita negatif, ya. Dan yang terakhir dinyatakan netral. Nah, yang terakhir adalah model bahasa besar, ya. Kasus terakhir tentu tidak lengkap kalau tidak dibahas model bahasa besar karena perkembangan dan lonjakan AI sekarang ini yang menghebohkan dunia tentu karena semakin bagusnya model bahasa besar, ya, yang berbasis pemrosesan bahasa alami, di mana ini dilatih dengan jumlah data teks yang sangat besar sehingga mampu memahami, menghasilkan, dan merespon bahasa manusia secara kontekstual. Dalam konteks perbankan, LLM biasanya digunakan untuk membantu layanan pelanggan otomatis, seperti chatbot, virtual assistant, ya, agar kita nasabah ya bisa bertanya tentang saldo, produk atau prosedur tanpa harus menunggu agen. Bisa juga LLM ini digunakan untuk tadi ya menganalisis dokumen perbankan, kontrak, laporan kebijakan lebih cepat dan akurat. Ya dan seterusnya sebagai contoh, nasabah menanyakan lewat chat, bagaimana cara mengajukan KPR. Maka bukan manusia lagi yang menjawabnya, tapi yang disebut dengan LLM ini ya, dia bisa langsung menjawab dengan informasi yang sesuai
kebijakan bank ya, dengan bahasa yang sangat alami, seolah manusia yang menjawab. Jadi tujuannya adalah membantu bank meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat pengolahan informasi, serta memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Nah, apa yang sebenarnya membuat LLM kita jadi sangat bagus di saat sekarang ini adalah karena publikasi pada tahun 2017 ya. Satu paper yang berjudul Attention is All You Need ya. Ini adalah publikasi yang dilakukan oleh para peneliti Google ya, Vaswani dan kawan-kawannya ini, di mana mereka mempublikasikan model yang disebut dengan model transformer ini ya. Dengan adanya model transformer, maka pemrosesan kata-kata itu bisa menjadi lebih baik ya, karena dia ada diperkenalkan di sini yang disebut dengan attention mechanism ya, atau mekanisme perhatian. Jadi dalam satu kalimat itu akan dipelajari ya hubungan antar kata tidak lagi secara sekuensial ya, tapi bisa dihitung secara paralel ya dengan attention mechanism, sehingga dalam melatih model bahasa besar kita ini dia itu sangat cepat ya, tidak terlalu lama lagi. Jadi dia sangat cepat dan bisa melihat hubungan antar kata yang mana dari satu kalimat itu kata-kata yang berhubungan lebih penting. Jadi tidak sekuensial lagi intinya gitu. Jadi kalau misalkan kita kasihkan input, eh, s- tapi untuk prosesnya kita kasihkan input di model transformer ini, misalnya saya mau makan ya, maka dia akan masuk ke model transformer ini, tentunya tidak dengan kata-kata ya, tetap akan diubah jadi vektor ya. Kata-kata itu akan dirubah jadi vektor matematis ya. Intinya dia akan perhitungan matematis ya, dihitung terus masuk dari layer yang bawah sampai ke atas, dia akan mengeluarkan output probabilitas ya. Kata apa yang mungkin setelahnya? Saya mau makan nasi ya. Maka nasi akan keluar dan prosesnya akan berlanjut ya. Nasi ini akan selain dia jadi output, dia akan dikembalikan ke inputnya. Jadi saya mau makan nasi, masuk lagi dari bawah, naik lagi dihitung, kemudian akan diprediksi lagi apa kira-kira keluarannya. Saya mau makan nasi goreng jadinya. Maka keluar goreng sampai proses ini berulang sampai eh, ketemu stop token ya. Stop token itu token yang dia membuat proses iterasi ini berhenti. Kira-kira itu cara kerja sederhana transformer di mana ChatGPT, Gemini dan lain-lain itu menghasilkan kata-kata dari kata-kata ya. Dari input kata-kata menghasilkan output kata-kata. Nah, untuk di bank tentunya dia sudah digunakan di salah satunya asisten virtual dan chatbot, kemudian bantuan internal dan penyusunan konten. Ya, di chatbot itu sendiri ya, kalau boleh diinformasikan, eh ya salah satu yang saya tahu terakhir adalah kalau boleh disebut ya, Bank BRI sudah menggunakan chatbot yang berbasis LLM ini ya, yang diberi nama Sabrina ya. Jadi kalau kita menggunakan Brimo, itu ada layanan chatbotnya, maka kita pasti tahu ya, itu adalah chatbot Sabrina namanya, diberi nama. Dan di balik itu adalah teknologi LLM ini, yang dia akan menyediakan jawaban instan untuk pertanyaan nasabah, melakukan transaksi sederhana, dan memberikan panduan produk ya. Jadi itu sudah digunakan juga ya, udah mulai digunakan dan itu sudah sering juga dipublikasikan di berita-berita dan juga sempat diseminarkan offline di Bandung ya, yang saya hadiri mengenai chatbot Sabrina ini. Next. Nah, jadi sama seperti contoh yang lain, eh, intinya alurnya tetap sama ya, kita membangkitkan eh, data-data input ya. Data-data inputnya adalah prompt seperti apa ya. Lalu kira-kira responnya harusnya kayak apa. Nah, ini akan dilatih tadi ya. Di dalamnya ada arsitektur transformer tadi, sehingga kata-kata input ini bisa dipetakan ke data-data respon yang sesuai ya. Tentunya membahas bagaimana prosesnya lebih detail, langkah per langkah, itu butuh waktu yang cukup panjang juga ya.
Nah, tapi kalau kita sudah melatih model LLM kita, sama seperti model-model yang contoh studi kasus yang lain tadi, kita bisa nilai ya performanya, apakah sudah sebagus apa, apakah bisa ditingkatkan lagi. Di antaranya ini ada metrik-metrik yang bisa diukur. Nah, ini bisa kita lihat juga customer satisfaction, bias case, response time, dan ini bisa kita lihat juga contohnya ya. Kalau dulu ya, kalau masih tradisional aja dan juga LLM ternyata jauh menghemat biaya ya. Meskipun kalau kita lihat di tabel yang paling terakhir, eh, memang sepertinya dengan LLM itu masih lebih rendah daripada tradisional ya. Tetapi secara respon time ya atau waktu responnya dia jauh lebih unggul sekarang ya. Meskipun customer satisfaction ya kepuasan customer ya dengan orang asli tentunya masih lebih lebih puas karena LLM bagaimanapun bisa saja menghasilkan respon yang kadang kurang memuaskan. Tetapi secara respon time dia jauh lebih unggul. Nah, jadi kita akan sebenarnya tidak terlalu perlu demo ya, karena apa yang sudah disampaikan di PowerPoint tadi adalah screenshot-screenshot Python-nya sebenarnya. Eh, ya jadi kalau memang mau dijelaskan, demo ini tentu diawali dengan mengolah data, kemudian memprediksi dengan model yang dilatih, dan sebagai nilai tambah, ini menunjukkan kekuatan dan fleksibilitas Python untuk AI di sektor keuangan. Python ini dipilih ya sebenarnya sekali lagi hanya sekedar tool ya. Kita bisa menggunakan tool yang lain selama kita bisa melakukan perhitungan untuk model machine learning kita ya. Oh ya, sebelum ke demo ya, intermezzo sedikit ya. Ya ini ada bukannya mau ngebagus-bagusin buku ini ya, tapi barangkali memang buku pengantar AI untuk manajer yang baru terbit ini bisa jadi juga salah satu referensi berbahasa Indonesia terbaik ya, yang bisa kita baca kalau kita ingin melihat implementasi studi kasus bagaimana AI diimplementasikan tidak hanya di sektor perbankan tentunya tapi juga di sektor-sektor yang lain. Saya izin share kalau masih ada waktu Python yang baru ya. Iya, betul Mas Alif. Kita lanjut ke sesi demo ya. Jadi contohnya aja ya ini adalah Python untuk kasus fraud detection. Ya diawali dengan kita meload datanya. Inilah data dummy semua ya. Kemudian kita lakukan yang disebut dengan feature engineering. Bisa juga sebenarnya dilakukan EDA dulu sebelum ke feature engineering, tapi kita lewatkan aja. Nah, feature engineering adalah ketika kita benar-benar mengolah data-data mentah tadi yang menjadi input yang benar-benar kita masukkan ke program, maksud saya ke model machine learning kita ya, dengan menyediakan data-data fitur dan juga data-data output yang diinginkan atau label ya, atau target bahasa lainnya atau istilah lainnya. Kemudian kita lakukan melatih model tersebut ya dengan meminjam library Python, maka kita akan dapatkan model dalam hal ini random forest tadi ya untuk contoh fraud detection ini. Setelah dia dilatih dengan algoritma pembelajaran, kita hitung evaluasi modelnya. Lalu kita bisa nilai apakah modelnya sudah cukup baik atau tidak. Kalau dirasa sudah baik dan fase pembelajarannya selesai, tinggal kita pakai aja ya model itu untuk melakukan prediksi terhadap satu data transaksi tertentu ya. Apakah ini tergolong fraud atau tidak. Untuk yang lain ini tambah-tambahan saja. Jadi keluarannya seperti yang tadi sudah kita screenshotkan di PowerPoint kita. Dan hasil dari model itu ya contohnya ini ya. Ada satu transaksi dimasukkan ke model yang sudah dilatih.
maka dia akan memprediksi apakah ini normal atau tidak. Untuk yang credit scoring adalah ini ya, sama persis alurnya, tapi bedanya sekarang kita credit scoring ya, yaitu menggunakan model yang bersifat regresi, bukan klasifikasi lagi. Jadi kalau kita udah punya model terbaiknya yang sudah siap kita gunakan, ya tinggal kita pakai aja dan kita berikan data-data input yang atau fiturnya seperti contoh aplikan pertama, usia, pendapatan manual, dan juga jumlah pinjaman ya, dan juga utang, rasio utang terhadap pendapatannya. Maka model kita ini akan menghasilkan skor ya di antara 350 sampai 800 tadi ya. Dan contoh ini dia 776 dan dia dinyatakan beresiko rendah ya karena hanya 8% mengalami default probability ya yang rendah. Ya, sisanya analis sentimen dan juga LLM ya. Eh, Barangkali gitu dulu, Mbak Rus yang bisa saya demokan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rus. Siap, terima kasih banyak Mas Alif atas paparan materi yang luar biasa ya. Sobat Suhu, tadi kita sudah belajar banyak dari paparan materi Mas Alif. Jadi, ternyata Big Data dan AI ini menjadi kunci transformasi perbankan menuju era cognitive banking yang lebih proaktif, personal, dan juga berbasis data. Nah, teknologi ini memungkinkan bank menghadapi tantangan modern mulai dari deteksi fraud secara real-time, credit scoring, dengan data alternatif hingga analisis sentimen untuk memahami kebutuhan nasabah. Nah, ternyata tadi kita juga sudah melihat hasil demo Python. Sobat Suhu mendapatkan gambaran nyata nih bagaimana AI dapat diterapkan langsung di sektor keuangan. Nah, keseluruhan materi menegaskan bahwa AI ternyata bukan sekedar tren, melainkan strategi penting untuk menghadirkan layanan finansial yang lebih efisien, aman, dan juga tentunya customer centric. Baik, Sobat Suhu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab nih, saya mau reminder buat sobat Su yang sudah join dari awal untuk jangan lupa mengisi form feedback atau presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom ya. Maksimal pengisian kami tunggu sampai malam ini saja pukul 24.00 WIB dan kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti kuisnya. Kuis ini akan berhadiah merchandise menarik. Kami undi dua orang pemenang beruntung yang akan kami umumkan pemenangnya di Instagram kami yaitu @katasuhukita. Baik, Mas Alif, kita coba lihat-lihat pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom nih. Sepertinya lumayan banyak nih Mas Alif yang bertanya. Kita coba scroll ke atas dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Doni Salam, Mas Alif. Apakah LLM ini sudah diimplementasikan di bank di Indonesia atau masih dalam skala pengembangan saja? Boleh dibantu jawab, Mas Alif? Oh iya ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut yang kita bisa cari tahu tadi ya, bahwa LLM ini memang mulai ya, baru baru mulai diimplementasikan di operational bank ya. Em, di dunia tentu sudah mulai ya, seperti di JP Morgan, di bank-bank Singapura. Di Indonesia tadi yang baru juga udah kita sempat singgung di pemaparan tadi, di BRI ya, ada chatbot itu kalau kita pakai Brimo, itu ada salah satu fiturnya, dia ada chatbot ya, dan itu diberi nama Sabrina. Di balik Sabrina itu adalah LLM tadi. Dia sudah menggunakan teknologi LLM. Jadi kalau kita menggunakan itu untuk bertanya saldo, bertanya tentang transaksi atau apapun produk bank ya melalui chatbot itu, sebenarnya yang menjawab itu adalah LLM ya. Jadi bukan orang sungguhan ya. Jadi dia bukan bukan perempuan, bukan laki-laki. Dia no gender ya, karena sesungguhnya dia adalah LLM tadi ya. Dan tapi yang menarik adalah Sabrina ini
ternyata bisa juga bahasa daerah. Jadi kalau kita tanya dengan bahasa daerah, dia bisa bisa jawab ya dari informasi yang bisa kita cari tahu atau kita coba ya bagi pengguna Brimo atau BRI. Kira-kira gitu, Mbak Rus. Oke, terima kasih jawabannya Mas Alif. Semoga terjawab ya Kak Doni. Salam atas pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas Alif. Ini ada pertanyaan, coba saya pilih lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Kamila Briliani. Izin bertanya Kak Alif, kalau kredit scoring yang bisa menolak permohonan nasabah, AI pada dasarnya sering dianggap sebagai black box sehingga sulit menjelaskan alasan di balik keputusan. Nah, jika nasabah mempertanyakan alasannya, bagaimana biasanya hal ini diatasi atau dijembatani? Silakan Mas Ali. Oh, ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi terkait itu memang secara alami ya, model AI itu tidak bisa menjelaskan mengapa ya. Dia nggak bisa menjelaskan mengapa, karena dia sesungguhnya hanya fungsi matematis yang memetakan dari input ke outputnya. Dia diberikan data-data input, tadi ada beberapa fitur yang bisa dipilih, kemudian dimasukkan ke satu model machine learning yang dia sebenarnya adalah fungsi matematis juga ya. Dan kemudian dia akan mengeluarkan outputnya sesuai dengan label atau target yang dilatih. Jadi dia memang tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi PR kita tentunya kalau ada nasabah yang bertanya ya, misalnya ada orang daftar credit scoring, uh, daftar kredit ya, tapi kemudian dia ditolak, tentu kita nggak bisa menyatakan orang ini ditolak karena menggunakan model AI ya, atau juga karena tidak bisa dijelaskan ya. Maka ada yang disebut dengan teknik-teknik yang saya kira juga udah pernah diposting di Instagram Suhu ya, kayak SHAP itu ya. Jadi SHAP itu adalah teknik di mana kita bisa menjelaskan fitur-fitur mana ya yang paling berperan dalam menentukan keputusannya ya. Dan juga ada teknik disebut dengan LIME, itu menjadikan kasus per kasus ya. Jadi kenapa orang ini ditolak, kita harus bisa jelaskan bahwa oh memang nasabah ini ditolak karena pendapatannya kecil atau karena tadi rasio utangnya itu kecil ya sehingga skor kreditnya itu rendah. Jadi kita bisa jelaskan. Gitu harus. Ya, terima kasih jawabannya Mas Alif. Semoga terjawab ya Kak Kamil untuk pertanyaannya. Baik, Mas Alif. Ini sepertinya ada yang raise hand nih ya. Di sini ada satu sobat Soho yang raise hand. Kita coba beri kesempatan untuk penanya yang sudah raise hand. Di sini ada Kak Jaini Armindo. Selamat siang Kak Jaini. Apakah masih di sana ya Kak? Boleh perkenalan terlebih dulu ya sebelum memberikan pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Oh, selamat siang, Siap. maaf. Ini saya sekarang lagi lanjut S2 saya di Brunei. Saya ambil topik tentang sistem pendukung keputusan berbasis AI untuk pembangunan perdesaan di studi kasus di Timor Leste. Ini sangat interesting sekali. Saya menggunakan data demografi per desa, contohnya seperti jumlah anak-anak per desa, dan ingin memprediksi kebutuhan pembangunan dan seperti desa mana yang harus diprioritaskan untuk pembangunan sekolah. Model apa yang kakak bisa kasih rekomendasi untuk kasus prediksi seperti ini? Apakah sebaiknya menggunakan decision tree atau Navi Bayes atau Random Forest atau model yang lain? Ya, itu aja sih Kak. Terima kasih. Oh ya.
Bisa langsung bisa dibantu jawab, Mas Alif, silakan. Ya, ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Em, Tadi kasusnya adalah ingin membuat sistem prediksi ya, model prediksi yang data-datanya adalah apa tadi ya, termasuk jumlah anak-anak di desa gitu ya. Dan output yang diinginkan adalah em, menghitung ya berapa kebutuhan pembangunan sekolah ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Tentu model mana yang bisa kita pilih, apakah berbasis decision tree, pohon keputusan, atau tadi yang SVM atau neural network ya. Itu nggak ada ininya ya, best practice-nya sebenarnya. Kita bisa cobakan aja beberapa beberapa model tadi ya. Tetapi memang untuk kasus yang kompleks ya, kita bisa menggunakan jaringan saraf tiruan ya. Neural network itu masih yang paling handal ya dalam memetakan itu. Dan kalau ini ini kasusnya apa berarti? Regresi atau klasifikasi? Regresi ya. Kalau menghitung kebutuhan pembangunan sekolah, misalnya berapa sekolah yang harus dibangun gitu ya. Berarti ini adalah kasus regresi. Maka kita menggunakan model-model yang regresi seperti support vector regression. Jangan menggunakan yang jenis-jenis klasifikasi seperti support vector mesin. Ya. Tetapi kalau neural network sendiri bisa untuk regresi maupun klasifikasi ya sebenarnya. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Mas Alif atas jawabannya. Terima kasih, Menggunakan Pak. regresi seperti itu ya, Kak Jani. Semoga terjawab ya, Kak Jani, atas pertanyaan dan semoga studinya juga lancar. Baik, Mas Alif, kita sepertinya juga punya keterbatasan waktu, tapi boleh kali ya kita pilih satu pertanyaan lagi dari kolom chat, dari Sobat Semua yang sudah banyak bertanya. Baik, coba kita scroll lagi. Ini kita coba beralih ke pertanyaan Kak Agus Umriyadi. Dari pengalaman, kalau lihat tren data driven banking sekarang, model analitik atau prediktif biasanya dijalankan via API atau cloud, atau mostly on-prem. Apa pertimbangannya? Gimana nih Mas Ali? Ya, untuk itu sebenarnya memang satu pembahasan tersendiri ya Mbak harusnya. Dari apa yang kita pernah alami, eh, ya tergantung yang ada di banknya ya. Yang ada di banknya itu apakah menggunakan on-premise tadi atau eh, cloud tadi ya. Tetapi salah satu yang mungkin dilakukan adalah menggunakan bagaimana itu di-deploy ya. Jadi model itu tadi kan awalnya di Python ya. Di Python itu tentunya nggak bisa langsung dipakai di sistem banknya ya. Kalau yang bisa dilakukan oleh data scientist-nya adalah dia membuat model Python, kemudian disimpan jadi katakanlah model .pickle. Nah, lalu nanti ada cara selanjutnya ya terkait dengan IT infrastruktur untuk bisa benar-benar menanamkan model yang udah dilatih itu ke sistem banknya. Ya untuk trennya bisa on-premise, bisa juga dengan cloud. Tapi alangkah baiknya memang ya kalau data-datanya itu sensitif, itu harus disimpan di infrastruktur on-premise ya. Kalau data-datanya itu sensitif gitu. Jadi nggak keluar ke API yang di luar dari perusahaan atau bank itu sendiri. Tiap terima kasih atas jawabannya Mas Ali. Semoga terbantu untuk jawabannya ya Kak Agus Umriyadi.
Baik, Mas Alif, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Tidak terasa ya, Sobat Suhu, sudah 1,5 jam kita di forum diskusi ataupun di sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak juga atas insight dan juga materi yang luar biasa dari Mas Alif ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi untuk Sobat Suku yang pertanyaannya masih belum sempat terjawab oleh Mas Alif. Karena kita ada keterbatasan waktu, semoga next time kita bisa mengadakan webinar serupa biar nanti Sobat Suku bisa bertanya dan berdiskusi dengan Mas Alif ya. Dan boleh juga kalau misalnya ingin pertanyaannya dijawab oleh Mas Alif, silakan pertanyaannya bisa di-share di grup diskusi Suhu Community untuk nanti kita diskusikan bersama. Tentunya nanti akan dibantu dijawab oleh Mas Alif. Begitu ya, Sobat Suhu semuanya. Baik, Sobat Suhu, sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini, izin saya share screen untuk lanjutan sesi perkenalan mengenai suhu dan juga sekaligus informasi next event yang ada di Suhu. Ada apa lagi seperti itu ya, Sobat Suhu. Sebelum itu saya kembali mengingatkan untuk Sobat So yang sudah join dari awal sampai akhir di acara kita hari ini, jangan lupa untuk mengisi form feedback atau presensi yang sudah kami share di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan maksimal pengisian form ini kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Dan jangan lupa juga ikuti kuis berhadiah merchandise menarik dari Suhu. Nanti dari tim kami akan mengundi 2 orang pemenang beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publikasi di sosial media kami yaitu Instagram @katasuku kita. Yang belum sempat isi form feedbacknya bisa screen capture di paparan ya. Nanti silakan di scan kode QR-nya. Nanti bisa langsung diisi form feedbacknya ya, Sobat Suhu. Maksimal kami tunggu malam ini saja. Baik, untuk selanjutnya melanjutkan sesi paparan mengenai informasi sekilas mengenai suhu seperti itu. Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta ya. Di sini ada beberapa layanan utama Suhu, diantaranya mengenai pelatihan dan sertifikasi, kemudian jasa konsultan TIK, dan berikutnya ada event spesialis. Nah, untuk pelatihan dan sertifikasi itu sendiri, kami ada pelatihan dan sertifikasi IT, diantaranya di sini banyak ya Sobat Suhu, ada IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi. Sobat Suhu bisa kepoin informasi ini secara lengkap di media sosial kami maupun di website kami yaitu suhu.co.id. Dan selain pelatihan serta sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, seputar pelatihan SDM personal dan team development, ada juga special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan multimedia, serta pelatihan keuangan audit dan perpajakan. Nah, berikut untuk beberapa referensi dari pelatihan atau training yang ada di Suhut untuk khususnya mengenai corporate training ya, Sobat Suhu. Di sini ada pelatihan IT dan SDM dengan beragam materi atau topik. Dan selain itu ada juga mengenai spesifik training seperti aplikasi Office, File Management System, dan masih banyak lagi, serta sertifikasi BNSP dan juga sertifikasi internasional untuk Sobat Suhu yang saat ini sedang mencari referensi tempat pelatihan. Nah, Sobat Suhu bisa kepoin informasi lengkap ini di media sosial kami dan juga di website kami yaitu suhu.co.id. Berikut untuk materi yang kira-kira relevan nih terkait materi yang sudah dipaparkan Mas Alif hari ini. Untuk jadwal corporate training terdekat ada mengenai Data Engineer with Python, Data Visualization with Python, Introduction to Data Science with Python, Data Analysis with Python, dan ada juga terkhusus untuk materi AI yaitu pelatihan implementasi generatif AI untuk layanan digital. Informasi ini Sobat Suhu bisa kepoin secara lengkap di media sosial kami dan juga di website kami yaitu di suhu.co.id. Nah, untuk informasi next event, di sini ada free event yang Sobat Suhu bisa ikuti di bulan Oktober ya, tepatnya di awal Oktober. Ini merupakan rangkaian event mengenai cybersecurity dari basic level hingga advanced level yang sebenarnya sudah berlangsung 2 event ya, untuk basic level di bulan Agustus dan juga middle level di bulan September ini. Nah, nanti akan ada untuk sesi ketiganya yaitu di materi seputar advanced level mengenai Cyber Resilience Blueprint, Align Strategy, Compliance, and Incident Response yang akan berlangsung di hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 10 sampai 11.30 WIB, dan event ini akan disiarkan secara live via Zoom meeting untuk
event Oktober. Jadi silakan Sobat Suhu bisa mendaftar di link tertera dan untuk detail lengkap seputar event sudah kami publikasi juga di sosial media kami yaitu Instagram @katasuhukita. Jangan lupa untuk mendaftar ya Sobat Suhu karena event ini series, bagian dari series dan nanti Sobat Suhu bisa belajar dari basic sampai ke level advance-nya. Untuk yang tertinggal jangan khawatir karena webinar series ini juga recordnya sudah kami publikasi di channel kami yaitu YouTube Suhu TV, jadi bisa merecall materi sebelumnya dan sehingga bisa join di webinar yang terakhir yaitu Advanced Level Cyber Security. Berikut untuk media sosial Suhu ya. Di sini yang pertama seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu ada media kami, website yaitu suhu.co.id biasanya untuk referensi pelatihan atau training di Suhu, silabus secara lengkap dan detailnya bisa Sobat Suhu cek di sini untuk materi-materi referensi pelatihan IT dan juga SDM ya di suhu.co.id. Dan kemudian untuk media sosial kami lainnya ada Instagram @katasuhukita. Biasanya kami sering membuat publikasi mengenai update informasi dunia IT terkini, kemudian juga untuk memberikan update seputar event suhu setiap bulannya yang kami publikasi di Instagram kami yaitu @katasuhukita. Dan yang terakhir channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Bagi sobat suhu yang ingin belajar atau pengen mengkulik lebih dalam mengenai dunia IT bisa kepoin di YouTube kami yaitu Suhu TV. Biasanya kami sering memberikan sharing knowledge seputar dunia IT terupdate seperti itu dan juga untuk update seputar informasi event maupun event-event yang sudah terselenggara sebelumnya di Suhu. Dan khususnya untuk event hari ini, tentu saja nanti recordnya akan kami publikasi di Suhu TV ya. Jadi jangan khawatir buat sobat Suhu yang tadi sempat tertinggal materinya bisa tonton ulang dan juga merecall kembali materinya dengan menonton siaran ulangnya di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Dan juga tadi ada yang bertanya mengenai file materi. Nanti juga akan kami share ke Sobat Suhu yang sudah mengisi form feedback atau presensi. Nanti informasi mengenai PPT materi dan juga sertifikat akan kami share bersamaan maksimal 3 hari setelah kegiatan ini via email masing-masing. Baik, kurang lebih itu saja untuk tambahan informasi seputar suhu karena kita sudah di penghujung kegiatan ini dan sudah lebih dari pukul 11.30. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Alif telah membersamai di event ini. Semoga next kita bisa mengadakan event yang lebih menarik lagi ya bersama Mas Alif. Dan terima kasih juga untuk sahabat suku yang sudah antusias berpartisipasi dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Semoga paparan materi dari Mas Alif hari ini bermanfaat untuk sobat suhu semuanya. Semoga sobat suhu dimanapun berada selalu dalam keadaan dan perlindungan sehingga tetap sehat dan semangat. Dan sampai jumpa lagi di event kami selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima Terima kasih sobat kasih. suhu, sampai bertemu kembali.